Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adam Octaviano. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan materi-materi yang telah diberikan oleh dosen, yaitu tentang hubungan pemerintahan pusat dan daerah. Nah, saya langsung masuk saja ke pembahasannya. Poin pertama, pemerintah pusat. Pemerintah pusat adalah bahwa pemerintah tersebut yang memang memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Pihak tersebut adalah presiden yang dibantu dengan wakil presiden dan juga menteri-menteri negara. Dengan kata lain, bahwa pemerintahan pusat dilakukan secara nasional. Poin kedua, pemerintah daerah. Pemerintah daerah merupakan penyelenggara untuk berbagai urusan pemerintahan pusat oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Hal ini juga didasarkan dengan asas otonomi. Pemerintah daerah juga didasarkan oleh tugas pembantuan yang harus disesuaikan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan juga prinsip NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mana dimaksud di Undang-Undang 1945. Dasar 1945. Poin ketiga, hubungan yang terkait antara pusat dan daerah. Pertama, hubungan struktural merupakan salah satu hubungan yang memang didasarkan dengan tingkat dan juga jenjang yang ada di pemerintahan. Pemerintah daerah juga tentu memiliki tugas sendiri. Tugas dari pemerintah daerah adalah untuk dapat menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan yang berlokasi di daerah masing-masing. DPRD yang dilakukan berdasarkan asas otonomi dan juga tugas pembantuan. Kedua, hubungan fungsional merupakan hubungan yang memang didasarkan dengan adanya fungsi yang dimiliki oleh masing-masing pemerintahan. Dalam hal ini juga keduanya saling memengaruhi dan juga saling bergantung antara satu sama lainnya. Dalam hubungan fungsional juga menyangkut atas segala pembagian tugas dan juga kewenangan yang harus dijalankan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Poin keempat, asas pusat dan daerah. Yang pertama, asas desentralisasi adalah asas yang dilakukan untuk penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah. Selain itu juga memiliki hubungan dengan penyerahan kekuasaan dari pusat menjadi daerah. Kedua, asas dekonsentrasi merupakan pelimpahan dari sebagian urusan pemerintahan yang ada dan juga sudah menjadi kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil untuk pemerintahan pusat. Namun hal ini juga dapat dilakukan kepada instansi vertikal yang mana wilayahnya tertentu atau kepada wali kota sebagai penanggung jawab urusan. Ketiga, asas tugas pembantuan merupakan asas yang mana memiliki penugasan dari pemerintah pusat yang ditunjukkan kepada daerah otonom untuk dapat menjalankan pemerintahan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi sebuah kewenangan pemerintah pusat. Tentunya hal ini juga ditunjukkan untuk pemerintah daerah provinsi kepada daerah kota atau kabupaten sekalipun. Poin kelima,
pembagian urusan pusat dan daerah. Yang pertama, urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang sudah dibagi antara pemerintah pusat dan juga daerah provinsi dan daerah kota atau kabupaten. Pembagian urusan pemerintahan konkuren yang harus tetap dilakukan dan didasarkan dengan efisiensi, akuntabilitas, dan berbagai kepentingan nasional. Kedua, urusan pemerintahan absolut. Ini juga sesuai dengan namanya, di mana semua urusan pemerintahan juga menjadi sepenuhnya kekuasaan yang dimiliki oleh pusat. Definisi pusat juga termasuk ke dalam bidang eksekutif, yaitu pemerintah pusat. Urusan pemerintahan absolut yang terdiri dari beberapa masalah dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, agama, keamanan, dan masih banyak lagi. Ketiga, urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang mana sudah menjadi kewenangan miliki presiden yang sudah menjadi kepala dalam pemerintahan. Segala urusan tersebut tentunya meliputi semua kerukunan yang ada antara umat beragama, pengembangan kehidupan dalam demokrasi, pembinaan untuk ketahanan nasional, dan masih banyak hal lain. Pelaksanaan tugas yang dilakukan antar instansi ini tentunya dalam pemerintahan yang juga berlokasi di wilayah daerah provinsi dan juga kabupaten atau kota. Dengan pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan umum memiliki kaitannya dengan hubungan pemerintahan pusat dan daerah. Itu saja penjelasan materi-materi yang telah diberikan oleh dosen. Mohon maaf jika ada yang kurang dipahami atau ada kekurangan dalam ucapan, mohon dimaaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.